Sahabat cantik, ini ibu aku yang cantik. Masya Allah, hatinya cantik, parasnya juga cantik. Dan aku ngelihat ibu ini karakter yang tegas, kuat, prinsip. Ibu tuh sangat amat prinsip orangnya. Aku ngelihat ya, dari hubungan kedua orang tua aku, itu saling mengisi. Seperti bagaimana ayah belajar agama dan prinsip sama ibu, dan ibu belajar mengelola emosi dari ayah. Masya Allah, ayah ibu tuh setiap hari melakukan effort untuk terus bisa menumbuhkan cinta. Seakan luluh lantak dan hilang arah, begitulah apa yang tengah dirasakan seorang artis cantik Chiki Fauzi sesaat kehilangan sandaran hatinya sekaligus ibunda tercinta Marissa Haque tepat 1 bulan yang lalu. Rasa sesal seakan terus membelenggu wanita kelahiran 28 Januari 1989 ini tatkala menyadari banyaknya waktu yang terbuang dan melewatkan kebersamaannya dengan sang ibunda tercinta. Ya sampai sekarang masih kepikiran lah ya. Nggak mudah sih, apalagi ibu kan sosok yang dominan banget di rumah ini nih. Semua sudut tuh ibu yang ngatur, bener-bener wow, tanaman ibu yang ngurus, kebersihan ibu yang jaga. Jadi ibu tuh punya kebiasaan kalau di rumah tuh bawa lap basah. Jadi ini nih, wow ini debu nih, kalau ada ibu nih nggak mungkin ada gitu. Dan pas gak ada ibu tuh langsung kosong, melompong gitu loh. Ibaratnya kayak 80% dari rumah ini tuh ada yang hilang. Ini banget sih, ompong banget rasanya. Sampai sekarang tuh ngerasa ompong dan ada sebuah kehampaan yang terus ada gitu. Titik terendah dalam hidup mungkin sekarang ya. Mungkin sekarang ya. Aku tuh ngerasa pas ibu nggak ada, aku mandiin jenazah ibu gitu, itu kacau banget loh. Itu tuh kayak emang bottom rock banget. Dan ayah tuh sadar, adek kita ini depresi. Ibu tuh mengisi banyak ruang banget di hidup kita. Tiba-tiba nggak ada, itu kacau banget rasanya. Inilah hidup, harus dijalanin. Nggak ada gunanya juga marah sama Allah. Walaupun banyak pertanyaan, ini rencana Allah nih kayak gimana sih? Ya, tapi emang qadarullahnya, emang ini udah terjadi, ya udah jalanin aja. Kendati demikian, tak ingin terus larut dalam keterpurukan, wanita bernama lengkap Marissa Cikita Fauzi ini pun mencoba kuat menjalani kehidupan selanjutnya. Yang paling terakhir sih aku umroh berdua. Waktu itu aku ngerasa aku mau ngajak ibu umroh, biar ibu curhat langsung ke Allah. Dan ibu tuh seneng banget, kayak cerita ke teman-temannya, aduh aku diumrohin anakku, padahal nggak seberapa, umrohnya juga bukan kelas yang wow gitu. Dan ibu tuh mau ikut struggle gitu dengan kemampuan yang aku mampu, dan seneng banget banyak hal yang kita lakuin berdua. Dan ya umroh berdua itu tuh best decision aku sih, dan ternyata jadi memori yang wow luar biasa indah. Sahabat cantik, jika menelisik ke belakang, perjuangan Ikang Fauzi dan mendiang Marissa Haque akan pendidikan sang anak menjadi salah satu alasan kesuksesan Chiki sekarang. Ya, terlahir dari keluarga yang memiliki darah seni, membuat wanita berusia 35 tahun ini pun menjajaki karirnya sebagai seorang animator. Awal mula aku berkarir dunia animasi karena aku kuliah di Malaysia, di kampusku, Multimedia University, dan kebetulan yang bikin Upin Ipin itu senior-senior di kampus aku. Jadi pada saat aku harus magang dan aku ngambil jurusannya karakter animation, aku memilih untuk kerja di Laskopa Production karena karakter. Nah pada saat itu ya udah aku dari magang terus aku lanjut kerja di sana. Itu awal mula aku berkecimpung di dunia animasi. Dan seiring berjalannya waktu, mengikuti jejak sang ayah,
Ciki pun melebarkan sayapnya untuk terjun ke dunia tarik suara dengan menjadi seorang penyanyi. Kalau dunia tarik suara ngeband sebenarnya aku tuh masih terus bermusik, cuma emang sekarang nggak intens karena ada kewajiban lain yang udah jadi income aku juga, ngerjain Cikigo, gambar dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dalam tahun depan aku kayaknya akan rilis album, harus rilis album. Terbilang sukses menjadi seorang public figure, sepertinya tak menjamin perjalanan cintanya berjalan dengan mulus. Di tengah usianya yang semakin matang, Ciki tak jua menemukan sosok pujaan hati. Kriteria pasangan, aku nggak tahu ya Mbak. Nggak ada kriteria khusus, mungkin kalau udah ketemu, klik, cocok, oke. Tapi yang pasti harus sholat, harus ada bare minimumnya, yaitu sholat. Aku ngerasa rada sedih di zaman sekarang, di mana orang sholat 5 waktu tuh dianggap alim banget, padahal itu kan bare minimum ya, itu kewajiban. Aku nggak mau yang kurang dari bare minimum itu. Namun, seakan tak mau ambil pusing, kini Ciki Fauzi memilih untuk menyibukkan diri dengan berbisnis di bidang fashion. Terlebih, dukungan mendiang sang ibunda yang membuat Ciki terus semangat berkarya hingga saat ini. Seperti baru-baru ini, Ciki tengah mengikuti pagelaran fashion show. Ya, meski takdir berkata lain di mana sang ibunda Marissa Haque tak bisa menemani Ciki dalam momen istimewa tersebut. Namun, para kerabat Shahnaz Haque, Soraya Haque dan juga Bella Fauzi pun turut mendukung dengan mengenakan karya dari Ciki. Dan tentu saja kehadiran sang ayah Ikang Fauzi seakan menjadi pelengkap di pagelaran fashion show tersebut. Banyak banget challenge di usaha aku. Tapi blessing in disguise, ternyata pas ibu meninggal, Cikigo tuh sampai sekarang laku banget Mbak. Aku restock tuh sampai berusaha banget fokus buat ngerjain restock. Karena emang masih nggak fokus ya jujur pada saat ini. Ternyata tuh orang tuh pengen kembaran sama ibu. Ini baru dateng, ini pesanan ibu, jam kayu dari Klaten, yang waktu itu ibu riset juga sebelum meninggal kan, sebelum meninggal ibu ke Jogja sama Klaten. Tuh, ini ada tulisannya Marissa Haque spesial, 15 Oktober. Pas dateng, ibu udah meninggal, terus sedih banget, aku bilang ke yang ngirim, aduh maaf ya mas, ibu udah meninggal nih, aku pakai aja, iya ini pesanan ibu Marissa waktu ngeriset ke kantor kami di Klaten. Di tengah segala ujian yang telah dilewati, Ciki memilih jalan terbaik dengan memutuskan untuk mengubah penampilannya dengan berhijab. Ya, meskipun bertubi-tubi cobaan yang datang, namun berkat tekad yang kuat, Ciki pun tetap beristiqomah hingga saat ini. Masya Allah. Awal mula aku berhijab tuh karena aku kerja di Laskopak Production Upin Ipin Malaysia, dan jujur kayaknya aku tuh kebawa culture di sana, kebawa nyoba-nyoba nyaman, dan emang pada saat itu tuh lagi sering dengar kajian di masjid-masjid, diajak teman-teman kantor, dan memang ada satu hal yang benar-benar kena di saya soal dosa yang terus mengalir kalau kita nggak belajar nutup aurat gitu ya, belajar pakai hijab, dan itu tuh bapak akan ikut menanggung, kalau udah nikah nanti suami juga akan ikut menanggung. Dan pada saat itu karena posisi saya itu jauh, saya juga homesick, kangen banget sama keluarga, ingat ayah, dan akhirnya ya udah coba pakai karena itu, dan nyaman keterusan.